Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas segala kemurahan-Nya. Kita berjumpa lagi dalam mendengar firman Tuhan melalui saat teduh. Mari kita berdoa sebelumnya. Ya Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, yang sungguh mengasihi kami di dalam Kristus, sehingga kami ada sebagaimana ada pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Berkuasalah atas kami ya Tuhan, dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita akan baca dalam Lukas pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas 17 ayat 1 sampai ayat 6. Dan itu merupakan bahan bacaan kita pada saat ini. Firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah pengampunan tak terbatas. Sekali lagi, pengampunan tak terbatas. Nah, untuk memahami tema ini, kita tidak berpusat pada diri kita sendiri. Sebab banyak orang mengatakan, "Saya kan manusia biasa dan punya keterbatasan." Iya, itu sering kita dengar. Ketika seseorang bersalah kepada kita, maka kita katakan, "Saya punya keterbatasan untuk mengampuni." Saudara, itu sisi manusia. Nah, kalau tema kita pengampunan terbatas, maka kita harus melihat dan mempunyai dasar yang kuat untuk memahami tema ini. Sebab kalau kita berpusat pada diri kita manusia, maka kita tidak akan dapat memahami tema ini dan melakukan tema ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, pengampunan tak terbatas harus dilihat dalam keyakinan kepada Allah dan memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dasar kita mempunyai dasar yang kuat untuk ini. Sebab kalau kita mendengar pengampunan tak terbatas ini, kita harus memahami
apa yang dikatakan firman yang selalu kita dengar. Aku, kata Yesus, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Nah, ini berarti kalau apabila kita di dalam Kristus, maka kita mempunyai dasar pengampunan tak terbatas. Bacaan kita dari Lukas pasal 17 ini memberi penekanan kita bahwa iman itu seperti benih. Tampaknya kecil dan lemah, tetapi di dalamnya ada kehidupan. Dan jika dirawat, ia akan tumbuh dan melepaskan kuasa. Nah, kita memerlukan iman dengan berbagai aspek kehidupan kita. Iman untuk mengampuni. Kita mudah menyerah jika menghadapi orang yang terus berkanjang dalam dosa. Namun, kita harus mengampuni mereka dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kita harus menjadi batu loncatan, bahkan bukan batu sandungan. Iman untuk melayani kita sesama. Dan kita perlu iman untuk melakukan tanggung jawab kita. Entah itu untuk mengurus ladang, memelihara ternak, ataupun menyiapkan makanan. Anda perlu iman untuk melakukan perkara besar seperti memindahkan gunung. Apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan kita? Iman yang mengampuni, iman yang mempunyai dasar di dalam Kristus. Artinya bahwa kita yang percaya kepada Allah sangat membutuhkan kepercayaan yang sungguh-sungguh dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan kita yang mudah menyerah ini menghadapi orang yang terus berkanjang dalam dosa, kita perlu melihat dan memahami di dalam Kristus ada pengampunan. Dan pengampunan itu yang tak terbatas itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan itu dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, barang siapa menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka ia juga harus memiliki pengampunan yang tak terbatas itu terhadap sesamanya. Bahkan terhadap orang-orang yang membenci kita. Dan ini penting bagi kita. Mengapa, saudara-saudara? Karena Anda perlu iman untuk melakukan tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Allah. Di sini digambarkan sangat jelas, saudara-saudara, dalam bacaan kita, ketika Yesus berkata kepada muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Nah, ini perlu dipahami. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan ini berbicara kepada orang-orang Yahudi, Farisi, orang-orang Yahudi. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi kalau kita mendengar perkataan Yesus ini, kita harus memiliki iman yang kokoh, yang kuat, dan tidak berbuat apa yang tidak berkenan kepada Allah. Dan menyesatkan orang itu sangatlah
sangat jelek sekali. Dan ini penting bagi kita. Karena itu Yesus katakan jagalah dirimu. Ini jagalah dirimu artinya kita yang mempunyai keyakinan iman di dalam Kristus harus menjaga seluruh perkataan, perbuatan kita agar kita tidak berbuat dosa. Dan apabila ada orang berbuat, tegurlah, nasihatilah. Ini penting. Dan selebihnya itu ampunilah mereka, seperti Allah yang sudah mengampuni kita. Allah telah mengampuni kita dan kita juga harus mengampuni sesama. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang keempat. Saudara-saudara, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi iman kepada Allah membutuhkan ketaatan yang sungguh kepadanya. Sehingga ada perkara, sehingga di dalam kehidupan kita saudara-saudara, ketika kita melakukan itu dalam perkara besar seperti memindahkan gunung, maka kita akan merasakan kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, karena itu ketika kita mau bekerja pagi ini, kita harus memiliki pengampunan tak terbatas itu, sebab ketika kita bekerja di sana banyak perkara yang kita harus pahami di dalam iman. Dan apa yang dikatakan dalam ayat 3, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Nah, dalam realitasnya kita jumpai hal itu. Dan ini penting kita miliki iman yang mengampuni dan iman yang sungguh-sungguh menyadari bahwa pengampunan yang tak terbatas itu dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena kita adalah pengikut-pengikutnya yang memahami bagaimana kasih Allah atas diri kita, atas semua orang. Demikian juga dalam diri kita setiap hari yang menjumpai banyak perilaku-perilaku yang membuat kita atau membawa kita ke dalam dosa. Karena itu jagalah dirimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat Tuhan hanya bagimu yang berkenan kepada kami mendengar firman Tuhan pagi ini, menjadi bahagian dari hidup kami siang dan malam, untuk terus merenungkan Taurat Tuhan dalam pergulatan hidup kami. Karena setiap hari kami melihat dan memandang dan merasakan bahwa ada saja kasih yang hilang di tengah-tengah kehidupan di dalam diri manusia. Karena manusia selalu berpusat kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Sehingga begitu sulitnya manusia untuk mengampuni sesamanya. Tolonglah kami Tuhan, berilah kami kekuatan untuk itu, dan ajar kami senantiasa untuk berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang membenci kami. Kami berdoa untuk semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Immanuel. Selamat pagi semua.